Pak Jokowi komentari pemecatan Coach Sintayong. Wow, ini betul. Jadi ada beritanya di videonya bahwasanya saat itu media menanyakan ke Pak Jokowi langsung, Pak, gimana pendapatnya tentang pemecatan Coach Sintayong? Gitulah kan kata wartawannya. Kemudian Pak Jokowi jawab, lah kok tanya saya gitu kan, tanyalah Pak Erick Thohir, dia yang lebih tahu kan, dia ketua umum PSSI-nya. Iya pula kan, betul juga kata Pak Jokowi, mana salah kan. Orang Pak Erick Thohir ketua PSSI ya, tanya Pak Erick Thohir lah kan gitu. Baru tanya lagi gimana Pak, kok bisa dipecat gitu dan sebagainya lah kan. Terus kata Pak Jokowi juga kayaknya mensupport penuh apa keputusan PSSI dengan Pak Erick Thohir dengan mengatakan ya pasti PSSI sudah mempertimbangkan dengan matang-matang kata Pak Jokowi. Jadi pasti untuk memberikan yang terbaik. Jadi ya inilah keputusan yang harus diambil seperti itu. Ya, mendengar jawaban Pak Jokowi ini memang terlihat bijaksana ya. Memang nampak sebagai seorang pemimpin di masa lalu, sebagai presiden Indonesia guys. Kita tahu juga timnas kita kuat juga semenjak dipegang oleh Pak Erick Thohir dan Iwan Bule sebelumnya, dan itu di masa kepemimpinan Presiden Pak Erick Thohir. Ingat nggak kalian kata Coach Justin ketika ditanya siapa kira-kira yang bisa menyelamatkan timnas Indonesia? Terus apa kata jawaban Coach Justin? Mind blowing, itu nggak terpikirkan sama kita. Tahu nggak apa kata dia? RI1. Dan betul aja, yang bisa menyelamatkan sepak bola timnas kita itu adalah RI1 Pak Jokowi. Heads off ya. Kenapa Pak Jokowi? Lihat, yang menunjuk Pak Erick Thohir, yang menyelamatkan timnas Indonesia terhindar dari ancaman sanksi FIFA karena kasus kejuruan siapa? Salah satunya berkat presiden kita Pak Jokowi. Ketua FIFA sebenarnya sudah menyoroti orang FIFA. Kok bisa banyak 100 lebih orang meninggal di stadion? Itu kalau misalnya negara lain mungkin kena sanksi, tapi mungkin karena Indonesia punya kedekatan emosional dengan orang PSSI, terkhususnya Pak Jokowi dan juga Pak Erick Thohir, sehingga kita terhindar daripada bala bencana. Kan ngeri nggak tuh kita dibekukan lagi kan? Trauma kali lah kita itu dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Nah, gara-gara itu kita jadi malah dibina jatuhnya, ya kan? Jadi dibina biar dikasih edukasi gimana yang baik dan benar. Dan berkat Pak Jokowi dan Erick Thohir juga FIFA mau buka ini kantor di Jakarta, bahkan Thailand aja bingung, kan? Kok mau di Jakarta orang ini buka, kenapa nggak di Thailand? Secara Thailand penuh prestasi ketimbang timnas Indonesia. Ya dia nggak tahu ada Erick Thohir dan ada Pak Jokowi. Dan sering sekali kita tengok Pak Jokowi itu membangun komunikasi dengan dengan ketua FIFA, ya kan? Coba sering kali kita tengok ketua FIFA salaman dengan Pak Jokowi, punya project mereka, punya sering kerjasama. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir. Nggak usah tanya lah Pak Erick Thohir kan, relasinya, networknya dengan dunia luar Indonesia, wah luar biasa. Makanya kita juga bersyukur dengan hadirnya Pak Jokowi sebenarnya terlibat ya dalam perkembangan sepak bola timnas Indonesia. Makanya ada Pak Erick Thohir juga disusipkan di situ, ya kan? Mungkin itu juga sebagai komunikasi langsung antara Pak Jokowi dengan Erick Thohir. Makanya Erick Thohir juga pun enak dalam berkomunikasi serta mengembangkan timnas kita untuk lebih maju. Kenapa? Karena ada support langsung dari RI1. Ataupun mungkin jadi RI1 sebenarnya memberikan instruksi kayak gini, basmi semua yang nakal-nakal, ya kan? Yang kata Pak Jokowi, kita lawan. Gitu. Nah, seperti itu guys. Memang agak-agak miris ya semenjak turunnya Pak Jokowi dari presiden, mulai goyang timnas kita kan. Ya, logiknya ini kalau misalnya kalau misalnya kita pikir-pikir iya juga gitu kan. Cobalah timnas kita kan sebenarnya kan kuat nih waktu masih ada Pak Presiden Jokowi. Nah, pas lengser si Raja Pak Jokowi, kan yang kata orang Mulyono tiba-tiba timnas kita langsung goyang, dan goyangnya langsung mecat Sintayong, kan. Nah, ini apakah benar setelah hilangnya Pak Jokowi maka hilang power kita di PSSI? Ya, sehingga Pak Erick Thohir mudah digoyangkan, mudah dilengserkan karena nggak ada lagi Pak Jokowi sebagai backupnya. Nah, tapi Pak Erick Thohir dekat kok sama Pak Prabowo, ya kan, kita lihat kan. Bahkan Pak Prabowo juga mengucurkan dana lagi ratusan miliar kepada PSSI. Ditambah lagi Pak Erick Thohir juga ini pengen
timnas kita masuk Piala Dunia. Kalau perlu apa kata dia? Kita datangkan tuh pelatih kelas dunia katanya. Siapa? Gus Hiding ya? Gus Hiding atau siapa gitu kata dia itu pernah. Kita kita datangkan pelatih-pelatih terkenal untuk membela timnas Indonesia biar timnas kita masuk Piala Dunia. Kan gitu kata Prabowo beberapa waktu yang silam. Nah, ini kan mengindikasikan bahwasanya baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu memang sama-sama pengen timnas kita itu maju kan gitu. Tapi kelihatannya Pak Jokowi memang kemarin serius banget. Jadi sehingga mungkin Pak Erick Thohir juga karena dapat dukungan 100% daripada Pak Jokowi. Jadi Pak Erick Thohir nggak ada takut-takutnya gitu pun. Begitu juga leluasa kemana-mana kan. Relasi juga enak gitu kan. Semua administrasi juga mudah gitu kan. Tapi mungkin karena masih baru ya Pak Prabowo. Jadi mungkin Pak Prabowo juga masih banyak yang perlu dibenahi. Jadi masih memapping lah. Masih menganalisa mana poin-poin yang harus diperbaiki, mana harus dievaluasi dan sebagainya. Mungkin lambat laun juga nanti setelah Pak Prabowo sudah mulai terbiasa dengan posisi sebagai presiden ini, sudah mulai memahami tentang PSSI sehingga bisa membantu kembali kayak Pak Jokowi dalam pengembangan timnas Indonesia ini guys. Baru sini guys. Jadi ada nih aku komen di kolom aku ada buat postingan video tentang judul Here we go resmi Patrick Kluivert menjadi timnas Indonesia. Kok bisa gitu kan. Baru ada yang ngomen nih Edu Juanda 8078 dia ngomen. Aku udah sematkan nih. Jadi kalau kalian penasaran dengan videonya nanti aku bola linknya di bawah. Nanti kalian tonton videonya, nanti buka komentarnya. Di situ ada aku sematkan komentar dan dia Edu Juanda ini orang yang langsung menyaksikan press conference pemecatan Sintayong yang dilakukan oleh PSSI. Dia bilang gini, sedikit berbagi pengalaman saya kemarin pas conference Pak Erick Thohir mukanya sedih katanya. Karena setahu saya yang ingin memecat anggota Esko yang periuk dibasmi alias karena setahu saya yang ingin memecat anggota yang memecat adalah anggota Esko yang periuk dibasmi alias mafia, di mana dari hasil voting Esko mereka menang dan di mana Pak Erick Thohir itu harus mau tidak mau menerima keputusan Esko. Ini belum banyak dibahas di yang lain. Nah itu kata dia, makanya aku sematkan. Tapi iya juga sih kalau misalnya Pak Erick Thohir sendiri ya, terus juga dikelilingi dengan Esko dan Esko-nya sepakat, apalagi nanti jalurnya melalui voting, maka kalah lah Pak Erick Thohir kan. Maka dari itu bisa juga ini kata dia, Pak Erick Thohir mungkin belum mau memecat, tetapi Esko ini udah kesal dengan Sintayong dan mau memecat gitu. Terakhir inilah momentum yang tepat memecat Sintayong gitu. Pak Erick Thohir nggak bisa berbuat apa-apa. Memang kelihatan sih muka Pak Erick Thohir itu kayak ini ya, tertekan gitu kan, kayak mukanya pun kayak nggak fresh gitu kan. Apa mungkin karena nggak enakan juga gitu kan, karena juga pengen masih Sintayong, nggak tahu lah, ini pasti penuh tanda tanya kan. Nah baru juga dibilang ada nih jalur gajah komen katanya nggak bisa ditekan para mafia atau Esko, kok takut, buat aja KLB bubarkan Esko, harusnya bisa gitu ya kan. Baru dia bilang maaf, Esko itu ibarat DPR, dia yang buat undang-undang, kalau untuk bubarin nggak bisa dengan alasan statuta. Mungkin makanya kita sebagai pendukung timnas tuh harus satu suara, karena skuad apapun ketum kita kalau Esko masih begini jangan harap ada kejernihan dalam ambil sikap salam olahraga katanya. Waduh ini ya juga ya kan. Aku makanya banyak buat video itu kadang nengok pemikiran-pemikiran netizen ini benar-benar semua gitu kadang kan, walaupun agak liar gitu. Ya walaupun sering juga aku pantau ya beberapa pundit kita sebagai rujukan, Bang Ropan, Bung Ropan, baru Bung Akmal, baru juga Bung siapa namanya, Bung Binder, belum lagi Bung Harpa yang paling keren tuh ya kan, karena dia selalu A1 tuh model dia tuh kan. Coach Justin, ada lagi Bang ini juga siapa namanya yang selalu skema Bang Tommy Deski, itu malah jadi rujukan-rujukan aku kalau buat konten gitu kan. Baru komen lagi, harusnya lewat sidang KLB bisa udah tahu Exco itu harusnya lewat sidang KLB, harusnya lewat sidang KLB bisa udah tahu Exco itu DPR. Tapi kalau yang milih Asprop klub yang nunggak gaji pemain yang sama aja omon-omon, katanya mau 1000 ketua PSSI juga kalau statuta itu nggak diubah ya diam di tempat ini sepak bola Indonesia. Kayak mana baca? Oke lah, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang komentar Pak Jokowi tentang timnas Indonesia dan tentang huru-hara di tubuh PSSI, huru-hara di tubuh timnas Indonesia. Oke, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.